calon tentara dari Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Ini dalam Yesus sendiri Tuhan yang selamat kita dan hidup selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus Tuhan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah hidup selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Tiga itu kanan. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus. Jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kalau Anda mau menuju kepada Allah, hanya melalui Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolongan tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau di rumahmu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati dengan hati percaya engkau diselamatkan. Dengan ini agak dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mata haleluya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai setiap kita dalam menjalankan kehidupan ini dan menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati mereka dalam kekuatan, dalam kesehatan daripada Tuhan, dan usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tolong segala pengganggu dihancurkan oleh Tuhan. Iman mereka bisa bertumbuh dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami mau sebagaimana Matius 8 itu, mereka menjadi orang-orang yang taat di dalam kebenaran. Kami semua yang menjadi taat dalam pengajaran firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membaca Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disebutkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ini berbaring. Dan 7, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, mendahului kamu ke sana, kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya. 8, mereka akan segera pergi. Mereka segera pergi dan dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Di nama Tuhan. Ayat ini sebenarnya akan saya bawa dua seri, tetapi dengan judul yang berbeda. Yang pertama saya akan menekankan di ayat yang tema kita, kebangkitan Kristus adalah kunci kepada iman Kristus. Jadi firman Allah katakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Sia-sialah kita beriman kepada Yesus. Kalau dia sama-sama mati, dia bangkit. Tapi ya dia bangkit dan dia menunjukkan diri selama 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi walaupun penampakan tidak terus-menerus, tetapi dia berada bersama-sama dengan murid-murid selama 40 hari. Yang mau saya katakan adalah Yesus bangkit adalah kunci kepada iman Kristus. Mengapa? Why? Karena yang pertama, Yesus telah berjanji akan bangkit dan dari kematian. Tidak ada seorang pun, ini yang mau saya katakan adalah malaikat ini menyampaikan hal yang indah ya kepada kita, bahwa tidak ada seorang pun yang telah yang sebelum mati dia akan berkata kepada kita,
bahwa Yesus telah berjanji akan bangkit dari kematian. Dia sampaikan kepada murid-murid, aku akan mati, tapi hari ketiga aku akan bangkit. Itu Anda bisa baca dalam Lukas 9 ayat 22, ya, 21-22. Jadi dia bangkit. Dia sudah mengatakan itu sebelumnya. Dan juga yang saya mau katakan itu membuktikan bahwa dia adalah Kristus yang telah bangkit, dia hidup. Artinya dia menjadi pemimpin kerjaan surga yang kekal itu. Dia bukan pendusta. Ya kalau ada orang kan apa begini, tapi dia pernah ditepati. Yesus kalau berkata, dia akan tepati, dia akan genapi. Yang kedua kata firman Allah adalah Yesus bangkit secara jasmani, ya. Nah, jasmani bisa dilihat oleh murid-muridnya selama 40 hari bersama dengan dia, dan kemudian dia naik ke surga untuk menyatakan kemuliaan kepada dia. Dan ketiga, Yesus yang telah dibangkitkan, kita juga pasti akan dibangkitkan. Jadi percayalah kepada dia, taat selama hidup kita, supaya ketika kita innalillahi, kita akan mati, tapi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia dalam kuasa kebangkitan yang sudah dinyatakan Allah kepada Yesus. Kita juga akan mengalami itu. Tetapi dalam selama hidup kita percaya, kita harus taat, kita harus benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kuasa yang Allah yang telah membangkitkan Kristus, pasti juga kuasa itu akan membangkitkan orang-orang yang dikasihi. Haleluya, mantap. Terakhir, kebangkitan Yesus adalah dasar untuk kesaksian gereja bagi dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini sedang dimanipulasi oleh orang-orang tertentu, bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak mati, dia hanya diserupakan saja. Dan kalau itu kita yakini, kita percayai ajaran itu, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah ini, kita sesat. Dan itu sebabnya tidak perlu mendengarkan ajaran yang ada di luar sana. Baca firman Allah itu, baca ini firman ini, supaya kita mengerti semua ada di dalam. Yesus sudah mengatakan, dan tidak ada seorang seperti dia. Dan kelahirannya dinubuatkan, kematiannya dinubuatkan, kebangkitannya dan kedatangan kali kedua dinubuatkan juga. Dan itu membuat kita seharusnya yakin dan percaya bahwa ya kebangkitan Yesus adalah dasar untuk kesaksian gereja bagi dunia. Sehingga kita melalui kebangkitan Yesus itu kita bisa bersaksi bahwa Yesus itu bangkit. Itu fakta sejarah yang tidak bisa diganggu gugat. Itu fakta sejarah yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita, di tengah gereja mulai. Jadi ketika fakta sejarah itu tidak bisa dikatupkan dengan perkataan-perkataan, tidak bisa dikatupkan oleh perkataan-perkataan yang lahirnya setelah berapa ratus tahun kemudian. Nggak bisa, karena dia firman Allah, dia dulu lebih ada, dan firman Allah lebih dahulu ada. Dan itu sebabnya percaya saja kepada firman Allah, jangan percaya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Percaya pada firman Allah, supaya karena ini dasar kesaksian kita, kesaksian gereja bagi dunia ini. Apa? Intinya adalah Yesus bangkit dari kematian, dan itu sudah kelahirannya dibuatkan, kematiannya dibuatkan, dan Yesus sebelum mati juga sudah berkata pada hari ketiga aku bangkit. Wah, dan percaya itu. Kalau dia genapi perkataannya, maka segala janji-janjinya yang dilakukan kepada gerejanya, yang dikatakan kepada gerejanya pasti akan digenapi. Kalau saja engkau percaya.
Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini melalui Tuhan. Dan biarkan kita percaya supaya iman kita tetap menjadi kuat walaupun di luar sana ada penyesat-penyesat, nabi dan palsu, guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Tapi firman Allah tidak akan pernah menyesatkan. Itu sebabnya baca lagi firman Allah supaya kita tidak tergoyahkan seperti jemaat di Berea. Ada orang mengajar firman Allah, tetapi mereka tetap selidiki sesuai dengan firman Allah atau tidak. Dan mereka menjadi tangguh oleh karena Tuhan terus menyertai. Dan engkau kalau tidak oleh firman Allah, engkau juga akan menjadi tangguh karena Tuhan, hikmat Tuhan menyertai, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus menyertai, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita dapat menjadi saksi yang menyenangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami menikmati kasih dan kuasa dari kuasa Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit, saya mau berdoa bagi angkat tangan kepada Tuhan kalau engkau sedang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus datang kepada mereka, kalau tidak pernah jarak ruang maupun waktu. Dalam nama Tuhan segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintah keluar dan oleh Tuhan Yesus boleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapak di surga. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, mari nyatakan kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Arahkan tangan kepada Tuhan, Tuhan datang juga kepada mereka, dia tangan yang diarahkan kepadamu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tahu pertolongan kami bukan daripada manusia, tapi pertolongan kami dari Tuhan. Walaupun Tuhan pakai manusia, tapi kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, itu akan menjadi sia-sia. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus, mari dalam nama Yesus datang kepada mereka, menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga namamu dimuliakan Bapak Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan, dan biarlah terang yang memberikan arah kepada dunia ini, dan kita menjadi garam yang memberikan cita rasa di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat kudus, semangat kudus menyertai. Mantap, mantap, mantap.